Tanpa kita sadari ada beberapa item biaya yang secara perlahan menyedot keuangan bulanan kita. Padahal, banyak dari biaya-biaya ini dapat dieliminasi atau dikurangi secara signifikan. Mengenali dan mengatasi item-item biaya ini adalah langkah pertama menuju pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Misalnya, kita dapat memeriksa dan mengkaji beberapa biaya yang tidak kita sadar sebelumnya. Biaya-biaya tersebut dapat membuat pengeluaran kamu secara tidak sengaja bocor. Berikut ini ragam biaya yang secara tidak sengaja membocorkan dompet kamu setiap bulannya. 1. Biaya transaksi belanja. Biaya transaksi belanja yang tidak terperhatikan seringkali menjadi hal yang seringkali tidak kita perhatikan. Misalnya, bunga kartu kredit, biaya pengiriman, dan biaya administrasi kartu dapat mempengaruhi keuangan kita tanpa disadari. Untuk menghindari biaya tak terduga, penting untuk selalu memeriksa dan memahami rincian transaksi serta mencari diskon atau penawaran khusus saat berbelanja. Dengan pengelolaan yang lebih bijak, kita dapat menghindari biaya transaksi yang tidak perlu. 2. Biaya tarik tunai. Biaya tarik tunai adalah salah satu aspek keuangan yang sering kali tidak kita sadari dan bisa sangat mempengaruhi kondisi finansial kita. Ketika kita melakukan penarikan uang tunai dari mesin ATM, seringkali tidak hanya dikenakan biaya oleh bank yang mengelola ATM tersebut, tetapi juga oleh bank kita sendiri jika mesin ATM tersebut bukan milik bank tersebut. Terkadang biaya-biaya ini mungkin terasa kecil saat itu, namun jika terjadi secara rutin, mereka dapat secara signifikan mengurangi saldo rekening kita. 3. Biaya administrasi tabungan. Biaya administrasi tabungan adalah aspek penting yang sering lupa kita perhatikan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Seringkali, ketika membuka rekening tabungan di bank, kita tidak memperhatikan dengan cermat biaya-biaya administrasi yang mungkin dikenakan oleh bank tersebut. Meskipun biayanya mungkin terlihat kecil setiap bulan, namun dalam jangka panjang, biaya ini dapat menggerogoti tabungan kita secara signifikan. 4. Biaya transfer uang. Biaya transfer uang adalah hal yang sering luput dari perhatian kita dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Ketika kita mentransfer uang kepada teman, keluarga, atau bahkan untuk pembayaran tagihan, kita mungkin tidak selalu memperhatikan biaya-biaya yang terkait dengan metode transfer yang digunakan. Bank dan layanan finansial digital seringkali mengenakan biaya administrasi atau biaya transfer yang dapat bervariasi, dan ini bisa terakumulasi menjadi jumlah yang signifikan jika kita tidak memperhatikannya. 5. Biaya top-up dompet elektronik. Biaya top-up dompet elektronik adalah salah satu hal yang sering terabaikan dalam pengelolaan keuangan digital. Ketika kita menambahkan saldo ke dompet elektronik kita untuk kemudian digunakan dalam berbagai transaksi, kita mungkin tidak selalu menyadari adanya biaya yang mungkin dikenakan oleh penyedia layanan dompet elektronik atau lembaga keuangan terkait. Biaya-biaya ini dapat bervariasi, tergantung pada jumlah dan metode top-up yang digunakan, dan seringkali terlihat kecil dalam transaksi individu. Namun, jika top-up dilakukan secara rutin, biaya-biaya ini dapat secara signifikan mengurangi saldo dompet elektronik kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kebijakan biaya yang berlaku dan mencari opsi top-up yang paling hemat, sehingga kita dapat meminimalkan biaya yang tidak disadari dan mengelola keuangan secara lebih efisien.